di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang potensi manusia. Secara keseluruhan, seluruh tubuh manusia adalah sistem yang sempurna dan paling sempurna dibandingkan dengan sistem makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan, malaikat, iblis, dan setan. Dalam Al-Quran, tubuh manusia digambarkan sebagai ciptaan Allah yang sempurna, yaitu terdapat dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada 4 istilah manusia. Yang pertama yaitu ada bashar. Istilah ini menekankan pada aspek fisik, yaitu disebut dengan bashar karena manusia memiliki kulit yang halus dan tampak jelas. Istilah ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang butuh makan, minum, dan memiliki tubuh jasmani yang butuh. Yang kedua, ada annas. Istilah ini digunakan untuk menyebut manusia dalam jumlah banyak, kelompok atau seluruh umat manusia, atau bisa disebut dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah Bani Adam. Istilah ini merujuk pada asal-usul manusia atau silsilah manusia. Dan yang keempat ada Al-Insan. Istilah ini menekankan pada aspek akal, pikiran, dan kesadaran. Kata ini berasal dari kata nasyarah yang artinya lupa, yang menggambarkan bahwa manusia itu memiliki sifat yang pelupa. Selanjutnya itu potensi manusia. Potensi manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah potensi jismiyah, yaitu fisik. Potensi ini keseluruhan tentang manusia yang membutuhkan makan, minum, dan lain-lainnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah kesehatan dan kekuatan tubuh. Allah menciptakan tubuh yang kuat dan sehat agar manusia dapat beraktivitas, bekerja, dan beribadah. Yang kedua, kemampuan bergerak dan bekerja. Manusia memiliki kemampuan motorik untuk berjalan, berlari, mengangkat, menulis, dan menghasilkan karyanya. Yang ketiga ada menjaga dan merawat tubuh. Islam mengajarkan untuk hidup bersih, makan makanan yang halal dan baik, serta menjaga kebugaran tubuh. Yang keempat ada memakmurkan bumi. Dengan tubuh yang sehat, manusia dapat mengelola sumber daya alam, membangun peradaban, dan menciptakan kemaslahatan. Yang kedua, potensi nafsiyah. Potensi yang berhubungan dengan jiwa, yaitu ada akal, hati, perasaan, kehendak, dan nafsu yang membentuk kepribadian manusia. Unsur-unsur potensi nafsiyah ini yang pertama adalah akal, kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, menimbang baik dan buruk, serta mencari ilmu. Yang kedua ada hati, yaitu pusat kesadaran perasaan, iman, cinta, dan nurani yang membedakan antara kebaikan dan keburukan. Yang ketiga ada nafsu, dengan adanya dorongan atau kecenderungan dalam diri manusia yang bisa mengajak pada kebaikan atau keburukan jika mengikuti hawa nafsu. Yang keempat ada perasaan dan emosi, yaitu seperti cinta, takut, marah, sedih, bahagia yang mempengaruhi sikap dan tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah kehendak dan kebebasan memilih. Manusia diberi kebebasan memilih jalan hidupnya, maka ia akan bertanggung jawab atas setiap pilihan dan perbuatannya. Dan yang terakhir adalah potensi rohaniyah, potensi yang berhubung dengan ruh dan hubungan manusia dengan Allah sebagai dimensi tertinggi dalam diri manusia. Unsur-unsur potensi ini yang pertama adalah ruh atau nyawa, unsur hidup dari Allah yang ditiupkan ke dalam jasad manusia. Ruh adalah urusan Allah yang gaib dan mulia. Yang kedua adalah hati, tempat iman, pusat kesadaran rohani untuk mengenal dan mencintai Allah. Yang ketiga adalah akal yang terarah dan kepada kebenaran. Akal berfungsi untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri manusia. Yang keempat ada iman dan takwa. Dari potensi rohaniah yang membuat manusia selalu sadar akan kehadiran Allah dan takut melanggar larangannya. Dan yang kelima ada ibadah dan pengabdian. Tujuan tertinggi potensi rohaniah ini adalah beribadah kepada Allah semata-mata, bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Jadi, kesimpulannya adalah
Potensi jismiyah, nafsiyah, dan rohani saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya harus dikembangkan secara seimbang dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, agar manusia dapat menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama, dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat.